Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali pada mata pelajaran kimia. Nah, anak-anakku, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas pada pelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah dan berdoa lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan di dalam memahami dan mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari kali ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Bisa kalian lihat di sini ada peta konsep minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari jasad renik. Jasad renik itu apa? Yaitu dari kumpulan-kumpulan mikroorganisme yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun lamanya. Sedangkan minyak bumi memiliki komponen utama, diantaranya alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Bagaimana cara mengolah minyak bumi? Minyak bumi itu diolah dengan cara destilasi bertingkat atau destilasi fraksinasi, sehingga hasil dari pengolahan minyak bumi itu dinamakan fraksi atau bagian-bagiannya, tingkatan-tingkatannya. Apa saja yang dihasilkan? Yang pertama adalah gas yang biasa terkenal dengan LPG. Ada juga LNG. Yang kedua gasolin. Yang ketiga kerosin, minyak tanah. Yang keempat minyak diesel atau solar. Yang kelima minyak mineral. Kemudian ada minyak bakar, ada parafin, dan ada bitumen. Untuk berikutnya, di manakah tempat-tempat mengolah minyak bumi di Indonesia? Itu pengolahan minyak bumi itu ada beberapa tempat. Contohnya ada di Wonokromo, ada di Cepu, dan lain sebagainya. Bisa kalian pelajari sendiri, nanti ada di buku sudah ada. Selanjutnya, nah inilah gambar pengolahan minyak bumi. Jadi pengolahan minyak bumi secara fraksinasi itu didasarkan pada perbedaan titik didih. Kalau titik didihnya rendah, berarti yang keluar pertama kali adalah gas, karena gas itu tidak stabil terhadap pembakaran, sehingga dibakar pada suhu yang rendah dia sudah menguap. Berikutnya pada suhu yang paling tinggi itu adalah bitumen atau residu, sisa. Biasanya contohnya adalah aspal. Nah, aspal itu bukan yang sudah dicampur dengan pasir, tetapi yang berupa ternya, yang masih hitam-hitam lengket. Berikutnya untuk hasil fraksinasi minyak bumi, ini saya berikan pada titik didih kurang dari 25 derajat, keluar gas, digunakan sebagai gas LPG. Dari beberapa fraksi minyak bumi ini, hampir semuanya digunakan sebagai bahan bakar. Makanya tidak heran kalau beberapa dari minyak bumi itu biasanya diolah dalam petrokimia. Ada beberapa produk di sini yang biasanya terkenal dengan BBM. Berikutnya,
Yang akan kita pelajari tentang minyak bumi yang paling utama adalah bensin. BBM, bahan bakar minyak, yang kita pelajari itu bensin. Bensin adalah campuran isomer heptana dengan oktana. Komponen bensin yang paling banyak cabangnya adalah isooktana. Di dalam isooktana ini memiliki bilangan oktan paling bagus atau sempurna. Sehingga di dalam bensin ada beberapa produk. Ada bensin pertamax, ada bensin pertalite, ada premium. Lah, ini didasarkan pada jumlah isooktananya. Jadi kalau jumlah isooktananya banyak, maka bensin itu lebih bagus. Sedangkan kalau jumlah isooktananya sedikit, maka bensin itu contohnya premium. Premium itu hanya 86 sampai 84 isooktana. Sisanya campuran. Campurannya adalah zat aditif. Bisa ditambahkan metil tersier butil MTBE. Bisa juga ditambahkan zat yang lain. Untuk selanjutnya, dari bensin itu kita gunakan sebagai bahan bakar. Maka, ada reaksinya. Bagaimana reaksi pembakaran bahan bakar? Reaksi pembakaran bahan bakar itu ada reaksi pembakaran sempurna yang menghasilkan CO2 dan H2O, dan ada pembakaran tidak sempurna, hasilnya CO dan H2O. Kalau pembakarannya sempurna, maka tidak akan menghasilkan emisi yang berbahaya. Tetapi berbeda dengan pembakaran tidak sempurna, hasil yang diperoleh gas CO. Kita tahu bahwa gas CO itu gas yang tidak berwarna tetapi bersifat racun. Jadi bisa kita bayangkan kalau zat CO atau gas CO ini terhirup, maka akan menjadi racun. Reaksi-reaksinya contohnya, saya ambil contohnya hidrokarbon C2H6. C2H6 ditambah dengan O2. Jadi reaksi pembakaran adalah reaksi penambahan oksigen. Jadi semuanya ditambah dengan O2. Hasil yang diperoleh kalau sempurna hasilnya CO2, kalau tidak sempurna hasilnya CO. Ini reaksi-reaksi pembakaran. Nah, bagaimana dampaknya? Dampak pembakaran senyawa hidrokarbon itu yang pertama menyebabkan pencemaran udara. Jadi hampir semuanya menyebabkan pencemaran udara walaupun kadarnya kecil. Contoh bahan pencemar yaitu CO2, CO, SO2, NO, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampaknya bisa menyebabkan efek rumah kaca. Terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, menyebabkan hujan asam. Nah, ini terjadi biasanya karena terjadinya kebakaran hutan, gunung meletus, itu biasanya menyebabkan terjadinya hujan asam ini. Karena apa? Air hujan itu sebenarnya pada sifat umumnya bersifat asam dengan pH yang standar yaitu 5,7. Kalau hujan turun itu pH-nya di bawah 5,7, maka akan berbahaya, bisa disebut dengan hujan asam. Menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya kematian biota yang hidup di air, yang hidup di darat, dan bahkan menyebabkan kerusakan bangunan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari bab kedua tentang termokimia.
masih berhubungan dengan energi pembakaran. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pelajaran minyak bumi dan dampak pembakaran pada bahan bakar, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.